Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Kisah kali ini diceritakan oleh Wanti dari Kepri, yakni kisah tentang Nanggal. Adalah manusia yang mengikat perjanjian dengan jin untuk beberapa niat keduniawian. Mereka, penganut ilmu hitam jenis ini, selalu mengincar ibu hamil, ibu nifas, dan bayi untuk dijadikan tumbal dengan cara dihisap darahnya atau dicelakai. Banyak kalangan yang menyimpulkan bahwasanya di balik kekuatan hitam ini ada jin bernama Umusibian, yang memang jin ini bertugas menunggui ibu hamil, bayi, dan anak-anak. Dalam keseharian, sering terjadi anak-anak yang menangis tidak jelas ketika datangnya maghrib. Terkadang, mereka menjerit dengan mata terbelalak ke arah tertentu, seperti sedang melihat sesuatu. Dan tidak jarang pula, anak-anak sering demam tinggi, hingga berakibat fatal, yaitu kematian. Nanggal. Di Kepulauan Riau, kisah ini diceritakan oleh nenek Wanti kepadanya, di mana sewaktu kejadian, neneknya yang sebut saja bernama Rasti masihlah berusia remaja. Di Kepulauan Riau, sebuah daerah dengan adat Melayu kental, dengan dataran berbentuk perbukitan yang dikelilingi hutan yang lebat dan lautan yang menjorok ke dalam seperti teluk. Rumah-rumah penduduk berbentuk rumah panggung, yang sebagian bangunannya berada di atas laut. Jika laut bergelombang, rumah pun ikut bergoyang. Untuk masalah tandas, mayoritas warga menggunakan jamban, sebuah bilik yang pembuangannya langsung ke laut. Sedangkan untuk mandi dan mencuci, dilakukan warga di tempat pemandian umum, yang airnya berasal dari atas bukit. Untuk penerangan kala itu, menggunakan obor dan lampu petromah, dengan spiritus sebagai bahan bakarnya. Dan untuk memperkirakan waktu, mereka menggunakan matahari sebagai tolak ukur. Ketika itu, belum ada televisi dan radio, jadi untuk hiburan warga, biasanya dibuat seni pertunjukan, di mana akan ditampilkan wayang, tarian Melayu, pencak silat, syair-syair, nyanyian, dan drama pertunjukan. Para pemain akan mendapat bayaran dari warga yang menonton. Setiap yang memiliki acara hajatan, terutama pesta pernikahan, mereka menyewa jasa para biduan untuk menampilkan sebuah pertunjukan. Orang desa menyebutnya malam muda-mudi, yang masih berlangsung hingga sekarang. Pada suatu malam, Rasti pergi bersama teman-teman satu kampung untuk menonton pertunjukan di desa sebelah. Panggung pementasan didirikan di bawah bukit menghadap ke arah laut dan tidak diberi atap. Hal itu membuat pemandangan di atas bukit bisa dilihat meski samar-samar. Pada waktu itu, belum ada jam yang menunjukkan waktu, jadi masih menggunakan perkiraan berdasarkan matahari terbit dan tenggelam. Menurut Rasti, kehebohan terjadi ketika menjelang tengah malam, bertepatan dengan pertunjukan yang hampir usai, dengan pertunjukan wayang sebagai penutup. Suasana menjadi riuh saat salah seorang warga melihat hal yang sangat tidak biasa. Dia berteriak yang membuat semua orang ikut melihat ke atas. Di udara, yakni dari atas laut menuju ke bukit, terlihat sosok kepala dengan rambut yang hampir menutupi bagian wajahnya. Yang menyeramkan adalah tampak organ dalam tubuhnya dengan darah berceceran. Sungguh, sesuatu yang membuat semua orang menjadi panik. Warga memanggil sosok itu dengan sebutan Nanggal. Semua berteriak memanggil nama Nanggal. Kemudian, entah siapa yang memulai. Warga berbondong-bondong mengejar sosok tersebut. Kentongan juga dipukul sebagai tanda ada bahaya. Namun warga kehilangan jejak
Dan malam itu mereka berjaga-jaga demi menyelamatkan ibu hamil ataupun anak-anak dari ulah nanggal. Ketika matahari terbit, warga melakukan rapat desa untuk menindaklanjuti kejadian semalam. Kemudian oleh sesepuh desa direncanakan untuk mencari sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk. Warga pun secara beramai-ramai pergi ke atas bukit. Terdapat beberapa tetes darah yang mengering di tanah, bebatuan, serta di dedaunan. Di tetesan darah tersebut ditetesilah perasan jeruk nipis. Tidak membutuhkan waktu lama, artis cantik dari salah satu pertunjukan yang berusia sekitaran 35 tahun datang sambil memegangi lehernya, seperti orang yang sedang kesakitan. Terungkaplah bahwa dia adalah sosok mengerikan tadi malam. Wanita yang bernama Norma itu diarak menuju balai desa. Ia diinterogasi oleh sesepuh dan tetua desa. Di situ, Norma mengaku menganut ilmu hitam dengan tujuan agar terlihat cantik dan rezeki mengalir tanpa henti. Memang, ia adalah artis favorit yang paling sering disewa warga untuk tampil. Selain itu, ia juga merangkap sebagai mak andam atau perias pengantin. Norma mengaku, jika ada ibu yang akan melahirkan, secara refleks hidungnya akan mencium bau yang harum yang membuat berdesir kelaparan. Ia mengaku menghisap darah dari ari-ari bayi, juga minum dari darah nifas si ibu. Ia bersumpah tidak pernah sekalipun mencelakai atau membunuh korbannya. Norma akan menunggu di bawah panggung rumah, yang ketika orang-orang lengah, ia pun melakukan aksinya menghisap ari-ari tersebut dan meminumnya, sehingga ari-ari terlihat pucat tanpa gumpalan-gumpalan darah. Para tetua kembali berembuk atas pengakuan sang biduan tersebut. Atas keputusan bersama, Norma mendapat hukuman yang dimana dia dan keluarganya harus meninggalkan desa. Norma berontak karena menyangkut dengan keluarga besarnya. Ia berjanji tidak akan lagi melakukan perbuatan yang buruk. Ia akan menghentikan ilmu hitam dan akan bertaubat. Namun ucapan Norma tidak dianggap karena warga tahu ilmu tersebut tidak akan pernah terputus sampai ajal menjemput. Dengan berat hati, Norma pun pergi entah kemana. Waktu berlanjut. Wanti yang sudah menikah dan memiliki seorang anak masih mengingat tentang kisah nanggal yang diceritakan oleh neneknya. Mungkin masih ada yang menganut ilmu tersebut, tapi selama ini tidak pernah ada kejadian yang aneh yang dialami oleh ibu hamil maupun ibu melahirkan. Kalau masalah keguguran yang memang sering terjadi, tentu tidak dapat diketahui penyebab yang pasti. Hari itu, Wanti diajak dia temannya yang sedang hamil muda untuk pijat dan urut. Saat itu usia kehamilan dia baru menginjak 3 bulan. Akan tetapi, ia menuruti perintah ibunya untuk urut ke dukun beranak, yang tujuannya agar bayi selalu dalam posisi benar selama di dalam kandungan. Dan dia memang cocok dengan Mak Ija, dukun bayi yang ia tuju. Semenjak belum hamil, baik dia maupun suaminya termasuk salah satu langganan urut Mak Ija. Selepas maghrib, mereka berangkat ke rumah Mak Ija, seorang dukun beranak di desa sebelah. Rumahnya terletak di ujung desa di ujung lorong, sehingga penampakan tepi laut terlihat sangat jelas. Begitu sampai di depan rumah, entah karena hembusan angin yang kencang atau karena apa, Wanti merasa bulu kuduknya meremang. Dia mengetuk pintu. Setelah menunggu, akhirnya mereka dipersilakan masuk. Takut, itulah kesan pertama Wanti begitu ia melihat Mak Ija. Wanita yang sangat cantik untuk usia sepuh seperti dirinya. Rambut putih terurai, sorot mata yang tajam dengan bola mata berwarna abu-abu. Senyumnya terlihat sedang menyeringai.
Berbeda dengan Wanti, dia tampak biasa-biasa saja. Mungkin ini sudah yang kesekian kali ia menemui Mak Ijah. Wanti yang semula berniat minta diurut juga membatalkan niatannya itu dengan alasan hari sudah malam, takut jika ibunya kewalahan mengurus buah hatinya. Setelah selesai, mereka pun langsung pulang. Bulu kuduk Wanti kembali meremang ketika ia mencium aroma anyir yang sangat kuat. Disusul kemudian dengan kemunculan bayangan hitam yang melintas menuju rumah Mak Ijah. Entah itu nyata atau hanya perasaan saja. Saat ia bertanya pada dia, temannya itu justru menjawab dengan candaan. Dia sering mengaku tidak mencium aroma anyir maupun melihat sesuatu yang aneh. Saat disuruh mampir, Wanti memilih langsung pulang dengan alasan yang sama, yakni takut kalau ibunya kewalahan menjaga putrinya. Sesampai di rumah, Wanti menceritakan pada ibunya tentang Mak Ijah, si dukun beranak. Terlihat ibunya terkejut saat tahu siapa yang didatangi dia. Ia bertutur kalau Mak Ijah adalah cucu keturunan dari Nurma, sosok nanggal yang pernah diceritakan oleh neneknya dulu. Karena kisah tentang Nurma sudah berpuluh tahun berlalu, maka warga tidak mempermasalahkan dan menerima kembali ketika keturunannya balik kampung. Ibu Wanti melanjutkan, kalau ilmu hitam yang menjadikan seseorang menjadi sosok nanggal merupakan ilmu yang diwariskan jika memang ada generasi penerus. Dan bisa jadi, itu pula yang berlaku pada keluarga Nurma. Yang pasti, ada saksi mata yang tahu jika Mak Ijah menganut ilmu tersebut. Bukan tanpa bukti, tetangga sebelah bersaksi jika ia secara tidak sengaja melihat Mak Ijah menghisap ari-ari bayi di zaman belakang, namun tidak menjadi sosok nanggal yang terbang dengan kepala dan organ dalam saja. Akan tetapi, Mak Ijah masih dengan tubuh yang lengkap. Kala itu, adik Mak Dim yang melahirkan dan Mak Ijah yang ditunjuk sebagai dukun beranaknya. Memang tidak terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan pada adik Mak Dim, namun masih menjadi tanda tanya bagaimana tentang putranya nanti. Putra dan ari-arinya menjadi santapan sosok nanggal. Otak Wanti langsung terhubung dengan kejadian beberapa jam tadi, di mana ia melihat garis leher Mak Ijah yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Jika garis leher seorang terlihat samar, Mak Ijah terlihat garis berwarna terang, berwarna kecoklatan dan terlihat mencolok. Ketika Mak Ijah mendapati Wanti memperhatikan lehernya, tampak raut wajah tidak senang ia perlihatkan. Bahkan sorot matanya seperti menabur ancaman. Sudahlah, ajak anakmu tidur, ucap ibu sambil beranjak meninggalkan Wanti yang masih bengong, juga meninggalkan putrinya yang berusia 4 tahun yang sedang sibuk dengan 2 bonekanya. Wanti menarik nafas panjang. Besok ia akan memberitahukan pada dia supaya ke dukun beranak lain saja. Entah bagaimana setiap kali ingin menemui dia, temannya itu selalu tidak sedang di rumah. Waktu pun berlanjut begitu saja. Wanti berharap tidak terjadi apa-apa pada dia nantinya. Hingga hari itu, Wanti dan suaminya harus kembali ke kota untuk melanjutkan terapi anaknya. Namun 9 bulan Wanti berada di rumah mertuanya, yang kemudian kembali lagi ke kampung. Ketika ia pulang, di desa sedang ramai TV kabel, di mana ada satu saluran televisi yang menyiarkan khusus kegiatan kelima desa di pulau tersebut. Hampir semua warga memiliki TV kabel, tidak terkecuali Wanti. Pagi itu, ketika membeli sarapan di sebuah warung beberapa meter di belakang rumah, salah seorang perempuan yang sedang bergosip berkata kalau Mak Ijah sedang sakit keras sudah sebulan lamanya. Ia berkata, jika anak-anak Mak Ijah tidak ada yang mau meneruskan atau mewarisi ilmu nanggal, sehingga sulit bagi Mak Ijah untuk meninggal dunia. Secara kebetulan, saat itu ada Pak Anwar sedang sarapan di tempat. Beliau adalah adik sepupu ibuku yang baru sebulan pulang kampung.
Sebelumnya, beliau tinggal di daerah Banten karena bekerja di sana. Pada akhirnya, Pak Anwar menetap di Banten karena ia mendapat jodoh perempuan sana. Rencananya ia yang rindu kampung halaman akan tinggal selama 2 bulan di desa. Baginya itu sudah cukup untuk melepas rindu, baik pada sanak kerabat, teman-teman, maupun menapaki alam yang ia kenang di masa kecilnya. Pak Anwar meminta alamat rumah Mak Ijah. Ia akan mewarisi ilmu tersebut. Mendengar niatan tersebut, semua diam saling pandang. Pikiran mereka tertuju pada niat Pak Anwar saat pulang di Banten nanti. Wanti tahu Pak Anwar dari ibunya, yang mana Pak Anwar termasuk orang yang bandel semasa remaja dulu. Di sisi lain, Pak Anwar juga suka mempelajari ilmu tentang indera keenam, termasuk menyukai benda bertuah. Itu pula yang membawanya merantau ke Banten, yakni memperdalam ilmu kebatinan. Jangan berpikir macam-macam. Aku hanya ingin membantu Mak Ijah agar tidak menderita lama-lama, ucap Pak Anwar lalu menuntaskan isi piring. Setelah meneguk teh hangat, ia melanjutkan ucapannya. Kalau ia akan mewarisi ilmu nanggal, namun akan melepasnya saat menyeberang lautan nanti. Itu demi membantu Mak Ijah yang menderita di akhir hayat. Wanti menawarkan diri untuk mengantar Pak Anwar, tentunya setelah ia sarapan bersama suami dan putrinya. Pak Anwar mengangguk setuju. Ia akan ke rumah Wanti jika diperkirakan usai sarapan keluarga nanti. Bertepatan selesai sarapan, Pak Anwar datang menjemput Wanti. Ia menjelaskan maksudnya kepada suami Wanti agar tidak usah khawatir, karena istrinya hanya mengantar saja. Rupanya, Wanti telah menjelaskan niatan tersebut saat sarapan tadi, sehingga sang suami langsung merespon dengan baik. Setiba di rumah Mak Ijah, terlihat suasana yang mencekam. Meskipun sanak keluarganya berkumpul, namun aura seram menyelimuti sekitaran rumah. Pak Anwar menyuruh Wanti agar tetap tenang. Pak Anwar mengucap salam, kemudian memperkenalkan dirinya, juga memperkenalkan Wanti. Tanpa berbasa-basi, Pak Anwar langsung menjelaskan maksud dari kedatangannya. Apakah Bapak benar-benar siap menanggung resikonya? Tanya seorang lelaki yang mengaku putra kedua Mak Ijah. Dengan tersenyum, Pak Anwar menjawab bahwasanya niatannya adalah tulus untuk membantu. Memang, ia tidak memiliki ilmu kebatinan yang benar-benar mumpuni, tapi sekedar untuk menangkal ilmu hitam, ia pernah mempelajari sewaktu muda dulu. Mendengar penuturan Pak Anwar, mereka langsung mempersilahkan masuk ke dalam. Wanti pun mengikuti pamannya itu. Detak jantung Wanti langsung melaju kencang saat melihat perubahan pada Mak Ijah. Tubuhnya tinggal tulang terbalut kulit. Kecantikannya pudar. Matanya melotot menatap langit-langit. Sedangkan mulutnya menganga menyeramkan. Aroma anyir juga menyeruak di sekitaran, yang membuat siapapun yang mendekat menutup hidungnya. Meskipun ilmu nanggal adalah ilmu yang bisa membuat tetap cantik dan awet muda, namun tidak ada yang bisa melawan ajal. Menurut salah seorang putra Mak Ijah, sakit yang diderita ibunya itu datang secara mendadak. Ia yang malam itu menginap di rumah Mak Ijah mendengar suara mendesis dari dalam kamar. Ia pun mengetuk pintu, takut kalau ada hewan berbisa masuk ke dalam kamar ibunya. Namun tidak ada jawaban. Yang muncul justru bau anyir yang menyeruak. Saat pintu ia buka, terlihat ibunya sudah dalam kondisi kejang. Matanya melotot, seakan ada sesuatu menyeramkan di depan matanya. Sedangkan suara mendesis yang didengar semakin menjauh. Ia tidak tahu persis suara apa itu. Tanpa menunggu lama, Pak Anwar yang juga menutup hidung mendekat. Setelah berada di samping kepala Mak Ijah, ia buka telapak tangan dari lubang hidung. Kemudian ia membisikkan di telinga Mak Ijah kata-kata yang tidak seorang pun mendengar. Semua yang berada di sana hanya terpaku diam. Meskipun merasa ngeri, namun Wanti tetap berdiri pada tempatnya. Tidak berapa lama kemudian, Pak Anwar menyuruh salah seorang untuk mencarikan beberapa bahan sebagai pelengkap ritual.
Dan setelah dirasa lengkap, ritual pun dimulai ketika waktu mendekati tengah hari. Kedua kaki Maijah ditempel daun kelor. Di perut, tepat di atas pusar, diberi kayu seukuran jari tengah. Kayu tersebut dalam keadaan berdiri. Entah apa fungsinya dan dari jenis apa, yang jelas saat itu Maijah seperti mengerang. Disusul kemudian suara yang mendadak menjadi meremang. Padahal cuaca di luar masih cerah. Dalam hitungan detik, Maijah mengembuskan nafas terakhirnya. Setelah mengambil kayu yang berada di pusar Maijah, Pak Anwar memohon pamit. Masalah penyucian dan pemakaman ia serahkan pada sanak keluarga. Pak Anwar berharap semua proses akan berjalan lancar. Setelah itu, ia berpamitan bersama Wanti. Kepada Wanti ia bertutur, sengaja tidak ikut prosesi pemakaman Maijah, karena ada ritual lanjutan yang harus dikerjakan secara pribadi. Sebagai dukun beranak atau bisa dibilang bidan kampung senior, proses pemakaman Maijah pun diliput. Dari televisi, Wanti melihat bagaimana kondisi jasad Maijah. Tampak semua pelayat dibuat terkesima saat melihat darah yang terus keluar dari pori-pori tubuh Maijah. Begitupun saat dikafani, darah kembali keluar merembes sehingga membuat kain kafan berubah warna. Beberapa kali diganti kain mori, namun darah sepertinya tiada habisnya. Atas kesepakatan keluarga, maka pemakaman tetap dilakukan meski kafan tidak berwarna bersih. Pada saat pemakaman, tidak ternampak ada yang aneh. Semua berjalan dengan lancar. Malam harinya, Wanti terjaga dari tidur saat mendengar lolongan anjing yang saling bersautan. Waktu menunjukkan pukul 11:30 malam. Merasa penasaran, Wanti pun mengintip dari jendela ruang tamu. Tepat di depan rumah adalah surau, yang di sampingnya terdapat jalan setapak menuju naik bukit. Di atas bukit ada pemakaman umum. Tapi tidak biasanya ada hewan yang begitu berisik di malam hari. Ingatan Wanti langsung tertuju pada Maijah. Tapi dukun beranak itu tidak dimakamkan di sana. Wanti dibuat terkejut saat muncul setidaknya ada 7 ekor anjing liar menyala lalu melolong panjang. Binatang itu menatap bukit dengan berlarian seperti mengejar sesuatu. Begitu anjing-anjing tersebut lenyap di keremangan malam, Wanti bergerak mundur saat melihat pemandangan menyeramkan lain. Ia melihat setidaknya lebih dari 9 orang hamil berjalan beriringan. Tampak pula beberapa anak-anak di belakang para ibu hamil tersebut. Kesemuanya melangkah di jalan setapak menuju bukit, di mana terdapat pemakaman di sana. Wanti menenangkan diri sejenak, kemudian meninggalkan ruang tamu kembali ke tempat tidur. Pikirannya menerawang jauh, tidak karuan. Dan ia pun tidak bisa tidur sampai subuh menjelang. Pagi hari, saat Wanti membeli sarapan, warung ramai dengan perbincangan penampakan sosok Maijah. Para penikmat makan pagi dan kopi saling beraksi dengan apa yang mereka lihat semalam. Dan anehnya, kejadian tersebut berlangsung di waktu yang hampir bersamaan, yakni lewat tengah malam. Mereka mengisahkan yang pada intinya adalah tentang sesuatu hal, yakni melihat sosok Maijah yang berubah tua renta sedang berjalan dengan sebuah tongkat. Dan di setiap jejak tanjakan tongkatnya adalah noda darah. Warung pun semakin berjejal karena mereka menunda pulang demi memperbincangkan hal yang tidak wajar tersebut. Wanti hanya terdiam mendengar kisah demi kisah. Ia tidak menceritakan kisah lain yang dilihat semalam, yang baginya justru lebih aneh dan lebih menyeramkan. Ia sempat berpikir, apakah orang-orang yang dihisap darahnya oleh sosok Nanggel dan meninggal dunia, arwahnya sudah kembali ke makam setelah Maijah wafat?
Tentu karena ilmu itu sudah dianggap lenyap di kampung. Perbincangan semakin ramai saat warga dari desa lain yang mampir ke warung ikut bersaksi bahwasanya di beberapa desa lain juga terjadi teror Maija. Wanti pulang terlebih dahulu karena anak dan suaminya pasti sudah menunggunya. Setibanya di rumah, ternyata ia juga ditunggui oleh Pak Anwar yang datang bersama ibunya. Pak Anwar akan pamit pulang. Sengaja ia lebih cepat meninggalkan kampung karena akan melakukan ritual yang berhubungan dengan keilmuan Maija. Ia berucap, jika ritual yang dilakoninya usai, maka teror di kampung juga akan sirna. Tidak ada lagi yang dicemaskan oleh warga. Selain berpamitan, Pak Anwar memiliki tujuan lain berupa pesan pada Wanti. Pesan tersebut berhubungan dengan anak kawan Wanti, yakni dia. Setelah melakukan deteksi melalui indera keenam, ternyata penyebab dari penyakit yang membuat Maija meregang nyawa bersumber dari ari-ari anak dia. Pengapesan Maija dari darah ari-ari tersebut. Menurut Pak Anwar, ada istilah khusus dalam ilmu kebatinan tentang ari-ari yang keluar bertepatan pada bulan purnama. Maija tidak menyadari akan hal itu, sehingga menjadi penyebab terputusnya ilmu nanggal. Agar tidak terjadi sesuatu yang buruk pada anak dia, maka Pak Anwar akan memberitahu tata cara ritual pada Wanti. Sebenarnya Pak Anwar dan Ibu Wanti sudah ke rumah dia, tapi rumah yang dituju sedang kosong. Dia dan suaminya sedang menginap di rumah salah satu kerabat yang melaksanakan hajatan. Karena kepulangan Pak Anwar ke Banten juga menjadi hal mendesak yang diutamakan, maka ia tidak bisa menunda. Wanti mencatat semua yang dibutuhkan sambil mendengar dengan seksama setiap ucapan Pak Anwar. Ia tidak ingin ada satu kesalahan yang bisa berakibat tidak baik di kemudian hari. Malamnya, Wanti langsung ke rumah dia yang kebetulan sudah pulang selepas asar tadi. Meskipun temannya itu masih terlihat capek, namun Wanti tidak peduli. Ia menceritakan semua, termasuk hal yang sudah ramai diperbincangkan, yakni tentang siapa sebenarnya Maija. Sementara itu, dia yang menggendong anaknya hanya mendengarkan tanpa bertanya apapun. Dan ia pun akan mengikuti ritual sesuai yang dikehendaki Pak Anwar. Waktu terus berlalu. Tidak terasa 10 tahun lebih kejadian nanggal telah berlalu. Warga merasa tenang karena tidak ada lagi kejadian yang sama setelah Maija. Dia pun merasa bersyukur anak pertamanya tumbuh dengan baik. Entah memang sudah takdir atau memang dari hasil ritual yang dilakukan Wanti atas perintah pamannya. Yang jelas, ada beberapa anak sepantaran, juga anak yang selisih usia antara 1-4 tahun di atas anaknya, memiliki ketidaksempurnaan. Ada yang liurnya terus menetes, ada yang selalu geleng-geleng kepala, ada yang tremor, dan ada beberapa yang memiliki kekurangan lainnya. Orang tua mereka sudah mencoba cara pengobatan non-medis karena termakan dengan omongan kalau hal itu disebabkan ulah nanggal. Tapi tetap saja kekurangan itu tidak bisa disembuhkan. Wanti yang sampai sekarang menjadi seorang bidan akan selalu mengenang kisah tentang nanggal. Kisah yang disaksikan dan diceritakan oleh neneknya semasa hidup, yang kemudian ia juga ikut menjadi saksi hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Kisah ini diceritakan oleh salah seorang sahabat, namanya Bagas, di mana ia adalah cucu dari seorang yang memiliki darah bangsawan dari daerah Banyumas Raya. Kisah yang ia ceritakan adalah salah seorang anak dari Pak D-nya. Bagas memiliki simbah bernama Raden Suwito yang beristrikan Raden Raranima Seberang Kidul. Mereka memiliki dua putra bernama Raden Panji Suwito dan Raden Roro Sekar Larasati. Nah, Bagas sendiri adalah anak dari Raden Rara Sekar Larasati. Sedangkan Pak D-nya, Raden Panji Suwito, memiliki dua putra bernama Galih Suwito dan Danang Suwito. Galih Suwito inilah yang menjadi lakon dari kisah yang dituturkan Bagas. Raden Suwito adalah salah seorang bangsawan dari sebuah kadipaten di wilayah Banyumas Raya. Beliau merupakan salah seorang pejuang tangguh yang ikut berperang melawan penjajah Belanda. Konon, beliau juga merupakan salah seorang yang pertama-tama ikut membuka hutan Kawunganten di Cilacap. Hutan yang terkenal sangat wingit, gawat kepati-pati, ibarat jalmo teko jalmo mati. Siapapun yang berani datang, maka pulang tinggal nama. Jadi, dari sekilas sepak terjang yang telah dilakukan beliau, jelaslah bahwa Raden Suwito bukanlah orang sembarangan. Beliau memiliki kekuatan linuweh di atas orang-orang kebanyakan. Kekuatan linuweh ini pun tidak lepas dari berbagai pusaka dan kodam yang mengikuti beliau. Di saat-saat terakhir sebelum berpulangnya Raden Suwito, beliau pun mewariskan beberapa pusaka yang menurut beliau sesuai dengan karakter kedua anaknya. Tentu pusaka yang diwariskan bisa bermanfaat untuk keperluan-keperluan sosial, seperti membantu orang melahirkan, pusaka untuk mengobati orang yang digigit ular berbisa, serta pusaka-pusaka untuk ini itu yang sifatnya menolong dalam kebaikan. Anak pertama beliau, Raden Panji, mendapatkan beberapa pusaka, di antaranya sebuah keris lok pitu yang sering dipakai untuk mengobati luka gigitan ular berbisa. Keris lok telu yang sering dipakai saat ada orang mengalami patah tulang, kesleo, dan semacamnya. Raden Panji juga diwarisi sebuah batu akik berwarna biru tua yang konon berkhasiat untuk membantu orang-orang yang terkena teluh dan santet. Sedangkan Raden Roro Sekar Larasati mendapatkan sebuah cundrik yang konon berkhasiat juga untuk membantu orang-orang yang terkena teluh atau guna-guna. Di samping juga diwarisi sebuah batu akik berwarna merah terang yang konon berkhasiat untuk membantu orang-orang yang kesulitan dalam melahirkan. Dan entah ini memang kebetulan saja atau memang khasiat itu nyata, namun Bagas saat ini berprofesi sebagai dokter spesialis kandungan, dan batu akik warisan itu sedari kuliah sudah ia pakai. Sedangkan saudara sepupunya, Danang, ia mendapat sebuah warisan keris lok telu yang disebutkan oleh ayahnya berkhasiat membantu orang-orang yang mengalami patah tulang, salah urat, salah kejepit, dan semacamnya. Lagi-lagi, entah hanya karena kebetulan semata atau memang benar-benar fungsi khasiat itu memang nyata. Nyatanya, Danang sukses sebagai seorang ahli terapi di sebuah klub olahraga. Sedangkan Galih, anak pertama dari Raden Panji, justru memiliki pusaka lain yang sebenarnya sangat dilarang oleh sang ayah. Kalau kamu tidak bisa mengendalikan pusaka itu, maka alam pikiranmu lah yang akan dikuasai. Jika itu terjadi, kamu bisa mencelakai orang lain, bahkan bisa mencelakai dirimu sendiri. Sang ayah pun meminta pusaka yang dicuri anaknya untuk dikembalikan, namun Galih berdalih bahwa ia masih mampu mengendalikan pusaka yang ia pilih. Pusaka itu berbentuk keris yang panjangnya tidak lebih dari 5 cm. Khasiatnya konon untuk kekebalan tubuh. Sewaktu hidupnya dulu, Raden Suwito memang seorang pejuang kemerdekaan. Pusaka semacam ini tentunya sangat diperlukan dalam melawan penjajah. Pusaka itu Galih ambil dari kotak penyimpanan sesaat sebelum Galih dipecat dari pekerjaannya karena kasus penganiayaan. Setelah dipecat, Galih juga harus masuk bui beberapa tahun. Bukan bertobat, tapi di dalam tahanan, ia yang selalu menang saat berkelahi, justru menjadikannya raja di dalam penjara.
penjahat kelas teri sampai para perampok dan pembunuh tersadis pun bisa dibuat patah tulang oleh Galih. Kemampuannya dalam berkelahi sekaligus memimpin membuatnya banyak memiliki anak buah. Tidak sia-sia aku memiliki pusaka ini, begitulah pikir Galih. Setelah keluar penjara, Galih yang belum juga mendapat pekerjaan justru memulai karir sebagai penjahat kecil-kecilan. Hasil dari latihan mencopet di dalam sel ia praktekkan. Sekali dua kali, awalnya nyaris ketahuan. Belumlah semulus tangan-tangan dewa yang sudah malang melintang di bis atau angkutan umum. Sukses menjadi pencopet, Galih pun bosan. Terkadang, uang yang ia dapatkan hanya recehan saja. Apalagi setoran dari beberapa anak buahnya, ia rasakan sangat jauh dari harapan untuk bisa hidup mapan. Seperti yang ia lihat pada Danang, sang adik, yang bisa hidup mapan sebagai seorang ahli terapi. Danang yang sudah menunaikan ibadah haji, bahkan membuka praktek pengobatan gratis pada hari-hari tertentu. Rasa iri hati akan kesuksesan Danang pun semakin berkobar. Namun iri hati itu bukannya ia gunakan untuk melanjutkan kerja keras dari jalur yang halal. Galih malah semakin meningkatkan levelnya sebagai seorang penjahat. Selain itu, ia sebenarnya juga masih memiliki dendam pribadi saat dulu masih mengajar sebagai guru. Galih pun teringat kejadian yang membuatnya harus mendekam di penjara. Ia memiliki murid bernama Andri. Agak nakal memang, terkenal beling, dan kerap memalak teman-temannya. Secara kebetulan, Andri adalah anak dari Pak Rohim, seorang guru juga di sekolah yang sama. Pada suatu hari, Galih mendapati Andri sedang menganiaya murid lain. Galih pun dibawanya ke guru BK. Rupanya Andri yang memang sudah sangat keterlaluan, justru menantang Galih dan guru BK di sana. Seketika itu, emosi Galih tidak tertahankan. Andri pun ia tampar. Rambut yang gondrong segera ia pangkas dengan asal-asalan. Galih berdalih bahwa sebagai murid, sikap Andri memang sudah sangat keterlaluan. Maka tindakannya ia rasa sudah sangat terukur. Rupanya sang murid merasa tidak terima. Saat itu juga ia melapor pada bapaknya, Pak Rohim. Mendapati rambut anaknya acak-acakan seperti orang kurang waras, Pak Rohim pun naik pitam. Bukannya mencari tahu kebenaran atas dasar alasan apa anaknya ditampar dan dicukur sedemikian rupa, ia malah langsung mencari Galih. Saat itu, Galih sedang berada di kelas karena sedang memberikan pelajaran teori. Tanpa permisi, Pak Rohim langsung masuk kelas dan melakukan pemukulan pada Galih. Galih yang merasa jauh lebih muda, tentu tidak memberikan perlawanan. Apalagi saat itu, ia sedang mengajar. Murid-murid yang awalnya sedang berkonsentrasi pelajaran, seketika langsung ramai. Berkali-kali Pak Rohim terus melakukan pemukulan pada Galih, hingga Galih yang pada awalnya tidak meladeni, pada akhirnya menganggap penganiayaan yang dilakukan Pak Rohim bukan lagi sekedar orang yang sedang melampiaskan amarah. Bagi Galih, Pak Rohim ia anggap tengah menginjak-injak harga dirinya. Merasa berkali-kali kena pukulan dan tanpa membalas, Galih pun hilang kesabaran. Dengan sekuat tenaga, ia mendorong Pak Rohim hingga terjatuh. Selanjutnya, ia menantang duel 1 lawan 1 seusai jam pelajaran sekolah. Dan benar saja, saat bel jam pelajaran sekolah usai, Galih langsung menghampiri Pak Rohim. Di lapangan belakang sekolah, giliran Pak Rohim yang dibuat babak belur. Bahkan Andri yang ikut mengeroyok, ikut menjadi bulan-bulanan Galih. Siapa yang harus dihukum? Bisa jadi keduanya, yang sama-sama tidak menunjukkan sikap sebagai seorang pendidik. Tapi kedekatan Rohim dengan kepala sekolah, ditambah ia memiliki beberapa relasi dari kepolisian, urusan pun seakan menjadi mudah. Di pengadilan, murid-murid yang melihat langsung kejadian perkara sama sekali tidak dihadirkan. Semua saksi yang dihadirkan justru memberatkan Galih, dan karir Galih sebagai pegawai negeri pun berakhir sudah. Padahal usianya saat itu baru 24 tahun. Aku punya sedikit tabungan. Aku ikhlas memberimu untuk modal usaha. Dulu kamu bisa sukses ternak ayam Bangkok, beternak bebek, entok, bahkan lele. Aku pengen kamu kembali seperti dulu, Mas. Aku yakin kamu bisa kembali sukses. Danang berkata pada kakaknya dengan hati yang tulus.
Ia tidak ingin kakaknya terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan yang lebih dalam. Tapi apa jawaban Galih? Ia akan tunjukkan kesuksesan dengan caranya sendiri. Baginya, uluran tangan adiknya hanyalah sebuah olok-olok. Hanya dengan duduk-duduk saja, ia mendapatkan setoran antara 100 hingga 300 ribu per hari. Pekerjaan yang sangat menarik, pikir Galih. Yang harus ia lakukan hanyalah menyingkirkan pentolan-pentolan di terminal, maupun daerah-daerah yang memiliki putaran uang tinggi. Pikiran itu tercetus setelah beberapa minggu Galih merantau di Jakarta. Di sana, awalnya ia bekerja secara serabutan di sebuah pasar besar, yang kebetulan juga dekat dengan terminal. Ia mengamati orang-orang di sana, utamanya para preman yang selalu minta jatah setoran. Dengan pusaka yang ia miliki, ia yakin akan bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Sore itu, sepulang nguli, Galih melihat kawanan Don King CS sedang berpesta miras di pinggiran pasar. Kelompok itu dipimpin oleh seorang pria berjuluk Don King, bertubuh tinggi besar dengan rambut jabrik dan awut-awutan. Don King dan kelompoknya, ia ketahui, sering memalak pedagang beras di sisi barat pasar. Sore itu, Galih akan mencoba peruntungan. Ia yakin karena telah membekali diri dengan pusaka milik ayahnya. Apalagi ia juga mantan guru olahraga sekaligus pemegang ban hitam karate. Baginya, Don King hanya tubuhnya saja yang besar, tapi nyalinya hanya sebesar api lilin. Galih sengaja duduk-duduk sambil merokok di dekat Don King dan kawan-kawannya. Sebotol minuman yang masih dalam posisi tersegel, Galih ambil tanpa sepatah kata permisi pun. Sengaja ia lakukan untuk memancing emosi Don King dan kawan-kawannya. Botol berisi minuman yang masih utuh sudah berkurang seperempat karena Galih tenggak. Melihat kelakuan Galih yang dirasa kurang ajar, Don King pun memberi isyarat pada anak buahnya untuk mempermak wajah Galih agar terlihat lebih tampan. 4 orang yang sedang dalam kondisi setengah sadar langsung turun gelanggang. Mereka membabi buta dengan melayangkan pukulan atau tendangan. Tentu saja dengan mudah bisa Galih hindari. Bahkan tanpa banyak membuang waktu, wajah keempatnya langsung dibuat lebam-lebam olehnya sampai terjungkal. Tidak berhenti sampai di situ, Galih segera mengambil sebongkah batu, lalu ia hantamkan ke kepala Don King. Pimpinan preman itu tidak mengira betapa cepatnya gerakan lawan. Ia pun melenguh memohon ampun dengan kepala bercucuran darah. Mulai detik ini, kalian semua setor sama aku. Kalau sampai berani ngelunjak, ku gorok leher kalian. Begitu ancam Galih sambil merebut paksa uang yang sudah berada di saku celana Don King. Besok sore, ku tunggu kalian di sini. Lanjut Galih sambil memberi isyarat gorok leher dengan tangannya. Artinya, kalau mereka tidak nurut, Galih akan benar-benar bertindak nekat. Kekalahannya dari Galih tentu saja menimbulkan dendam di hati Don King. Urusan jelas belum selesai. Kali ini, Don King membawa lebih banyak orang. Mereka juga dibekali dengan bermacam senjata tajam. Perkiraan Galih meleset. Ia mengira Don King akan langsung memberinya setoran sore itu. Tapi rupanya ia harus menumpahkan darah lebih banyak. Galih sama sekali tidak menunjukkan rasa gentar, meskipun ia hanya seorang diri. Pertarungan pun terjadi. Sabetan berbagai senjata tidak bisa lagi Galih hindari. Menyandang sabu hitam karate bukan jaminan dengan mudah membantai lawannya seperti dalam film-film. Ia bahkan harus merelakan lehernya tertebas golok yang dibawa penyerangnya. Tapi rasa kaget juga menghinggapi para pengeroyok. Saat tebasan demi tebasan benda tajam itu sedikit pun tidak melukai tubuh Galih. Tubuh Galih benar-benar kebal senjata. Menyadari nyali lawannya menciut, maka dengan mata menyipit penuh ancaman, tangan Galih bergerak cepat. Sebuah tongkat besi berhasil ia rebut, dan ia gunakan untuk meremukkan tulang belulang lawan-lawannya. Beruntung bagi mereka yang berhasil melarikan diri, namun naas bagi mereka yang terlanjur tumbang. Dengan sadis, Galih mementungi kepala mereka hingga darah keluar dari lubang hidung dan telinga.
masa kekuasaan Don King pun berakhir. Laki-laki tinggi besar itu dikirim Galih ke rumah sakit karena tidak mau menyerah. Maka Galih sang penguasa pasar sisi barat pun telah dimulai. Setiap sore ia meminta anak buahnya untuk menyetor sejumlah uang. Benar-benar pekerjaan yang sangat enak. Ingin apapun tinggal perintah anak buahnya. Ia menikmati sebagai raja kecil. Nanti ia akan membuat perhitungan dengan para penguasa di sisi pasar yang lain. Tumbangnya Don King tentu saja membuat gempar pentolan preman yang lain. Don King dikenal sebagai salah seorang preman yang terkenal bengis dan susah ditaklukkan. Apalagi saat para pentolan tahu bahwa orang yang mengalahkan Don King hanyalah kuli panggung yang sering mereka lihat. Kuli panggul si anak kampung. Sore itu, Galih marah besar karena salah seorang anak buahnya mengalami babak belur setelah dikeroyok beberapa preman. Bibir anak buah yang melepuh dan berdarah semakin membengkak karena jotosan tangan kiri Galih. Anak buah itu semakin meraung. Hebatnya, meskipun tangan Galih baru saja mendarat mulus di bibir anak buahnya, toh tangan kanannya tetap merogoh saku dan memberikan beberapa lembar uang merah. Sambil menyerahkan uang tersebut untuk berobat, sebuah tamparan kembali mendarat dengan keras. Malam harinya, tanpa ditemani seorang pun anak buahnya, Galih berkeliling pasar. Siapa tahu ia berjumpa dengan kelompok yang telah berani mempermak wajah anak buahnya. Sampai akhirnya harapan Galih terkabul. Di belakang pasar dekat terminal, ia bertemu dengan kawanan Andy Pitbull, orang yang kata anak buahnya bertanggung jawab atas penganiayaan dirinya. Dari namanya saja, sedikit banyak sudah bisa menggambarkan seperti apa orang bernama Andy. Residivis kasus penganiayaan dan perampokan, gelar yang cukup mentereng. "Ini orangnya!" seru salah seorang anak buah Andy sembari jari telunjuknya mengarah kepada Galih. Mereka tahu kedatangan Galih pasti akan menantang duel. Maka tanpa diperintah pun mereka segera mengepung Galih. Tanpa banyak kata, mereka segera melayangkan bogem-bogem yang keras seperti palu. Kalau orang awam, pukulan yang bertubi-tubi masuk ke kepala atau wajah tentu sudah membuat gigi rontok. Setidaknya menjadikan bentuk wajah tidak simetris lagi. Tapi bagi Galih, pukulan-pukulan itu terasa seperti tepukan-tepukan ringan saja. Maka Galih pun mengamuk. Baik siku lutut dan kepalan tangan, maupun ujung tumit ia jadikan senjata yang mematikan. Hanya dalam hitungan menit, terlihat satu persatu para pengeroyok telah terkapar dengan hidung atau mulut berdarah-darah. Andy Pitbull yang beringas pun segera turun tangan. Andy mencabut golok. Dengan pandang mata menyala-nyala, ia langsung merangsek masuk untuk menebas kepala Galih. Galih menyambut tebasan itu tanpa menghindar sedikit pun. Mata golok yang tajam menghujam pelipis Galih. Namun Galih hanya tersenyum saat golok yang dipegang Andy terlempar sesaat setelah menghantam kepalanya. Nyali Andy padam seketika. Gelar Pitbull di belakang namanya rupanya hanya isapan jempol. Lutut Andy tiba-tiba gemetaran. Ia merangkak-rangkak menyelamatkan diri. Jangankan lari, sekedar berdiri pun lututnya telah goyah. Nasib Andy tinggal menunggu belas kasihan Galih saja. Tapi Galih yang dulu bukanlah Galih yang sekarang. Ada semacam kekuatan yang menguasai pikiran Galih. Ia kini menjelma menjadi sosok yang sadis tanpa ampun. Andy yang merangkak-rangkak itu ia dekati. Golok milik Andy pun ia ambil. Sebuah bisikan tiba-tiba berdenging di telinga Galih untuk segera menghabisi lawannya itu. Galih melepas golok di tangannya. Ia menutup kedua telinganya. Tapi perintah untuk membunuh itu terasa sangat kuat. Galih tidak kuasa menolak. Golok yang telah ia letakkan kembali ia pungut. Dan dengan segera ia bacokkan berkali-kali ke kepala Andy.
Kepala Andi terbelah dan isinya berhamburan keluar. Mata Galih menatap liar, tapi bibirnya tersenyum puas. Galih merasakan ada sebuah kekuatan yang masuk setelah ia membunuh. Dan dalam setiap detiknya, bisikan-bisikan yang mempengaruhi pikirannya pun semakin kuat. Bisikan itu meminta Galih untuk terus membunuh. Tumpahkan darah lawanmu, tumpahkan darah siapapun, agar tubuhnya semakin kuat. Naluri dan dorongan untuk terus membunuh pun semakin kuat. Galih bukan lagi seorang preman pasar yang setiap hari meminta jatah setoran dari anak buahnya. Ia ingin lebih. Ia bukan saja ingin uang dengan cara mudah, ia juga ingin semakin berkuasa. Galih ingin hal yang lebih besar lagi. Ia ingin menjadi perampok yang paling ditakuti. Tidak perlu menunggu waktu terlalu lama. Ia dan anak buah kepercayaannya langsung menargetkan sebuah rumah mewah yang masih berada di sekitaran tempat persembunyiannya. Ia pun membagi tugas. Ada yang mengamati aktivitas pos penjagaan, ada yang menggambar aktivitas penghuni rumah, termasuk beberapa orang penghuni. Ada yang mensurvei jalan untuk melarikan diri setelah aksi, termasuk mengamati titik-titik lokasi yang terpantau kamera pengawas. Semua harus dilakukan dengan cermat dan dengan presisi tinggi. Maka hari itu, pukul 1 dini hari, komplotan Galih dan kawan-kawan menetapkan sebagai jam pelaksanaan. Semua bergerak di posisi masing-masing. Semua harus bisa mengatasi keadaan. Galih memberi peringatan keras pada anak buahnya. Gagal dalam aksi berarti mati. Yang berarti semua harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Mobil sewaan telah terparkir tepat di depan gerbang. Anak buah Galih langsung bertindak cepat dengan merusak kamera pengawas. Mereka juga dengan cepat membuka gembok gerbang. Pintu yang terkunci pun dengan mudah terbuka tanpa menimbulkan suara yang berarti. Semua tampak normal, bahkan satpam yang berkeliling komplek pun tidak merasa curiga sedikit pun. Galih dan komplotannya pun segera masuk dan menyebar ke kamar-kamar. Di kamar utama, Galih langsung menyekap pemilik rumah. Ia menodongkan sebilah golok ke leher istri pemilik rumah, sementara sang suami diikat dan disumpal oleh anak buah Galih. Jangan teriak. Tunjukkan di mana kalian menyimpan uang dan perhiasan. Harji Galih sembari menempelkan golok lebih kuat ke leher si istri. Merasa nyawanya terancam, si istri pun menunjuk ke arah lemari. Beberapa gepok uang berjumlah ratusan juta terlihat di sana, termasuk cek dan mata uang asing. Target kali ini adalah seorang pengusaha jual beli mobil. Uang dalam bentuk gepokan itu langsung berpindah tempat. Sementara Galih merasa belum cukup. Ia masih minta pemilik rumah untuk menunjukkan surat-surat penting atau benda-benda berharga lain. Maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, Galih juga berhasil mengumpulkan perhiasan-perhiasan yang disimpan, termasuk beberapa butir batu permata yang nilainya lumayan tinggi. Puas menjarah harta pemilik rumah, Galih dan komplotan sudah harus keluar dan kabur. Namun tiba-tiba saja telinga Galih berdenging. Sebuah perintah untuk membunuh berdenging masuk ke dalam gendang telinganya. Golok yang masih terhunus di leher si istri seakan mendorongnya untuk segera ia gorokkan. Kesadaran Galih pun serasa hilang. Yang ada dalam pikirannya hanya segera memenuhi perintah yang ia dengar. Tanpa kuasa lagi atas alam pikirannya sendiri, tangan kanan Galih tiba-tiba bergerak ke kiri kanan. Golok tajam itu menggorok leher si istri dengan tanpa belas kasihan. Darah segar segera menyembur kemana-mana. Si istri berkelojotan di ujung kematiannya. Sementara si suami yang melihat istrinya meregang nyawa tidak kuasa untuk melawan. Galih yang sudah kesetanan kembali berbuat sadis. Golok yang masih berlumuran darah ia tebaskan dengan ayunan yang sangat kuat ke leher si suami. Yang terjadi selanjutnya, pasangan suami istri itu pun secara bersama-sama pergi ke alam baka. Bisikan-bisikan di telinga Galih untuk membunuh semakin kuat ia rasakan.
Kali ini, saat Galih berada di sebuah lokalisasi, gadis yang ia sewa masih terkapar kelelahan setelah melayaninya. Bisikan yang sama lagi-lagi terdengar di telinga Galih. Perintah untuk membunuh itu berulang-ulang mendenging di telinganya. Tangan Galih seperti tidak kuasa melawan sosok gaib yang memerintahnya. Meskipun Galih berusaha mengendalikan bisikan itu, nyatanya ia tidak kuasa mengendalikan kedua tangannya. Bersamaan dengan perintah yang semakin kuat, kedua tangan Galih tiba-tiba saja mencengkeram leher sang perempuan, yang kemudian hanya bisa mencakar-cakar sebagai bentuk perlawanan. Nafas perempuan itu semakin tercekat, matanya melotot, lalu perlahan tubuhnya melemah, lunglai, dan berakhir mengenaskan di atas ranjang. Galih menyaksikan dengan mata kepala bagaimana perempuan yang baru saja melayaninya menggelepar sekarat. Ia masih tidak percaya dengan apa yang telah ia lakukan. Ia tidak ingat bagaimana ia melakukannya. Yang ia ingat adalah suara bisikan untuk terus melakukan pembunuhan. Ia baru saja menjual 15 ekor sapi. Kalau satu sapi seharga 20 juta, berarti 300 juta ia bawa. Uang itu masih dibawa dalam bentuk cash. Kalau menunggu besok, belum tentu uang itu masih ada. Siang itu, seorang anak buah Galih membisikkan sebuah info target kepadanya. Kebetulan, mereka sedang membaur di pasar sapi. Galih pun manggut-manggut, kemudian memberi perintah agar orang tersebut terus diawasi. Target yang dimaksud pun sudah keluar dari pasar. Orang itu mengendarai sebuah mobil Panther berwarna hitam. Ada 5 penumpang ikut bersama sang juragan. Galih memperkirakan kalau orang-orang yang ikut bersama sang juragan bisa jadi adalah para pengawalnya. Galih dan komplotannya mengikuti dengan sangat hati-hati agar target tidak merasa curiga. Hutan jati sudah terlihat dari kejauhan. Di sanalah sebentar lagi pencegatan akan dilakukan. Tidak kurang dari 5 menit kemudian, mobil yang dikendarai Galih memepet Panther yang dikendarai sang juragan sapi. Sopir Panther menyadari kalau mobil yang sedang memepet pasti berniat tidak baik, maka ia berniat tancap gas lebih dalam. Sayangnya, usahanya sia-sia, karena dalam beberapa puluh meter ke depan, mobilnya tetap saja berhasil dihadang. Tanpa banyak bicara, Galih dan kawan-kawannya langsung meminta uang yang dibawa sang juragan. Tentu saja sang juragan menolak keras perampasan itu. Bersama para pengawalnya, ia pun mencabut golok. Dalam keadaan yang sangat terjepit, sang juragan dan pengawalnya berhasil keluar dari mobil. Kini, mereka bisa lebih leluasa. 5 melawan 5, dan kesemuanya masing-masing telah menghunus senjatanya. Sebuah sabetan golok yang sangat cepat menyambar lengan Galih. Galih terbahak saat sabetan golok tidak melukainya sama sekali. Sabetan golok juga tepat mengenai lehernya, namun jangankan terpenggal, tergores pun tidak. Hal itu sontak membuat juragan sapi dan para pengawalnya ketakutan. Nyali mereka langsung drop begitu saja. Tapi prinsip tetaplah prinsip. Lebih baik mati daripada menyerahkan harta benda begitu saja. Adu sabetan senjata tidak terelakkan lagi. Suara dentingan golok yang beradu juga semakin ramai. Sebenarnya, banyak pengendara lewat yang melihat kejadian itu, namun tidak ada satupun dari mereka yang berani mendekat. Perkelahian hidup dan mati yang semula diperkirakan akan berjalan sengit, ternyata hanya bertahan beberapa menit saja. Anak buah sang juragan sapi harus bertumbangan dengan luka-luka yang sangat mengerikan. Salah seorang menggelepar karena kedua tangannya buntung tertebas golok anak buah Galih. Satu lagi meregang nyawa setelah perutnya jebol dan ususnya terburai. Disusul yang lain kehilangan nyawa karena lehernya nyaris putus terbabat. Tinggal sang juragan yang meskipun sudah berlumuran darah, tampaknya masih dibiarkan hidup oleh Galih. Barulah saat anak buah Galih mengatakan kalau uang yang mereka cari sudah didapatkan.
Dengan sadis, Galih menghujamkan ujung golok yang runcing ke perut sang juragan. Golok itu bahkan sampai tembus hingga ke punggung. Golok dengan cepat Galih tarik, dan secepat kilat ia ayunkan untuk menebas leher sang juragan. Saking kerasnya tebasan itu, sampai-sampai sang kepala juragan menggelinding terlepas dari badan. Puas beraksi, Galih dan kawan-kawannya pun melarikan diri. Sepak terjang Galih yang licin dan sadis terus berlanjut. Ia adalah seorang penjahat kelas kakap yang selalu membawa korban jiwa, tidak peduli anak kecil atau wanita, baik tua maupun muda. Setiap kali bisikan untuk membunuh itu berdenging, maka tangan Galih harus bergerak menumpahkan darah. Sialnya, Galih juga merupakan seorang yang gila wanita. Dalam setiap aksinya, hampir selalu disertai kekerasan seksual, sebelum pada akhirnya ia membunuh korbannya. Untuk soal pembagian hasil rampokan, Galih memang membaginya secara adil. Semua anak buahnya merasakan kepuasan. Hanya saja ada satu hal yang sedang mengganjal salah seorang tangan kanan Galih. Sebut saja bernama Guteng. Laki-laki bertubuh kekar itu merasa risih karena kekasihnya kerap digoda Galih. Meski untuk ukuran fisik termasuk ketampanan, Guteng mengakui kalau pimpinannya itu jauh unggul di atasnya. Galih memang tampan, berkulit bersih, penampilannya kece seperti pengusaha muda. Senyumnya ramah pada wanita manapun. Sampai-sampai orang akan terkecoh kalau Galih sebenarnya adalah seorang perampok sadis yang menjadi buronan polisi. Sebenarnya apa yang dikhawatirkan Guteng telah terjadi. Di belakang layar, Galih terus merayu Mila, sampai berkata kalau Guteng hanya memanfaatkan kecantikannya saja. Galih juga sering memberi hadiah kecil pada Mila, baik berupa benda maupun perhiasan. Mila yang tampaknya mulai termakan rayuan, sore itu menerima kalung emas pemberian Galih. Emas seberat kurang lebih 10 gram itu memang memiliki desain yang cantik, ditambah liontin berupa sebuah batu permata berwarna merah muda. Mila benar-benar terpesona. Ia juga tidak terlalu memusingkan dari mana Galih mendapatkan kalung itu, entah dari hasil merampok atau memang membelinya. Faktanya, Guteng memang belum pernah memberinya sesuatu yang spesial. Rayuan demi rayuan yang selalu dihembuskan Galih ke hati Mila membuat perempuan itu benar-benar terbuai. Akhirnya, kadar cinta yang dulu 100% untuk Guteng sedikit demi sedikit mulai luntur. Pada suatu waktu, bahkan dengan terang-terangan, Mila meminta Guteng untuk mengakhiri kisah cinta mereka. Guteng pun murka, apalagi ketika ia mengetahui atas alasan apa Mila ingin mengakhiri hubungan mereka. Tentu saja, Guteng tidak mau berpisah dengan Mila. Cintanya pada Mila adalah cinta mati baginya. Selama ini, ia memang tunduk pada Galih. Untuk segala hal, ia memang tidak meminta lebih pada pimpinannya itu. Tapi untuk alasan seorang Mila, gadis yang ia cintai sepenuh hati, ia tidak akan tinggal diam. Galih secara terang-terangan telah menabuh genderang perang padanya. Demi Mila, nyawa pun akan ia pertaruhkan. Dua sahabat yang telah saling membahu dalam dunia hitam itu kini saling berhadapan. Dengan menggunakan kemampuan masing-masing, mereka berdua pun berduel menyapu nyawa. Baik Galih dan Guteng, keduanya sama-sama menggunakan golok sebagai senjata. Galih yang menguasai jurus-jurus karate terus mendesak Guteng. Dipadu dengan kemampuan bela diri jalanan yang sudah sampai pada tingkat tinggi, membuat Guteng semakin kalang kabut. Bacokan dan sabetan golok keduanya sama-sama mengenai tubuh masing-masing. Namun duel sengit dua jawara itu rupanya tetap tidak akan menemukan titik akhir. Baik Galih maupun Guteng sama-sama kebal dengan senjata tajam. Maka satu-satunya cara untuk menentukan siapa yang berhak memiliki Mila adalah mengembalikan pilihan itu kembali pada Mila. Baik Galih maupun Guteng bersepakat, siapapun di antara mereka yang tidak dipilih oleh Mila harus berlapang hati. Tidak boleh ada dendam di antara mereka.
Dan pemenangnya sudah bisa dipastikan bahwa Galihlah yang berhak memiliki Mila. Secara lahiriah, Huteng bisa menerima keputusan itu. Ia rela menyerahkan Mila pada Galih. Tapi isi hati siapa yang bisa menyelami? Dendam membara berkobar-kobar di hati Huteng. Ia tidak rela melihat kekasihnya jatuh ke pelukan orang lain, meski itu adalah pimpinannya sendiri. Huteng menyadari kalau kembali menantang duel, ia tetap akan tewas pada akhirnya. Maka ia pun berpikir bagaimana cara melenyapkan Galih secara halus. Ia akan membuat Galih mati secara perlahan. Puncak dari hubungan asmara Galih dan Mila memang berakhir di pelaminan. Namun petaka bagi Galih terjadi saat keduanya hendak melangsungkan malam pertama. Pada saat-saat itulah, Huteng benar-benar melakukan pembalasan dendamnya. Pusaka milik Galih bukannya tidak bisa menegang seperti biasanya, kali ini justru kebalikannya. Senjatanya membengkak seperti terkena sengatan tawon. Sakitnya pun luar biasa, sampai-sampai membuat Galih menggelepar. Bukan hanya itu, hari demi hari datang lagi penyakit baru, yaitu rasa gatal yang tidak terkira menjalar di sekujur tubuh. Sehari dua hari, sampai berminggu-minggu, rasa gatal itu tidak kunjung hilang. Malam pertama pun hanya tinggal angan-angan saja bagi Galih. Uang hasil merampok dan kejahatan lain, sedikit demi sedikit terkikis untuk biaya berobat. Tapi sakit yang diderita Galih tidak kunjung sembuh. Tubuhnya yang semula kekar berotot, kini krempeng, tidak ubahnya seperti tulang belulang di laboratorium biologi. Mila pun meninggalkannya. Harta tidak tersisa, wanita pujaannya pun pergi mencampakkannya. Anak buah yang dulu takut padanya, tidak ada seorang pun yang sudi menjenguk. Orang tua dan saudaranya apalagi, ibaratnya kini tidak ada lagi nama Galih dalam daftar nama di kartu keluarga. Semua sirna, menguap seperti embun yang terpapar sinar matahari. Menyesal, bertobat, Galih kini hanya bisa terbaring tanpa teman, tanpa saudara. Tidak ada seorang pun yang sudi membimbingnya untuk kembali ke jalan yang benar. Detik demi detik yang dilalui hanyalah berharap kematian segera menjemputnya. Tapi memang tidak semudah itu. Raganya mungkin sudah tidak bisa apa-apa, tapi nyawanya seakan masih ingin tinggal lebih lama. Galih, yang dulu dengan mudah menebas leher musuh-musuhnya, kini tidak ubahnya singa tua yang tidak lagi memiliki taring dan cakar, hidup segan, mati pun enggan. Betapa cepat nasibnya berubah. Dari seorang jawara, kini berakhir menjadi seorang pecundang. Hingga pada akhirnya, ajal pun menjemput. Kematiannya tidak pernah dikenang. Bagas menceritakan saudara sepupunya itu sambil sesekali mengelus dada. Betapa benar bahwa tidak ada kekuatan yang abadi di dunia ini selain kekuatan Sang Maha Kuasa. Kita ini hanya seperti setitik debu di samudera yang luas. Sesungguhnya tidak memiliki kekuatan sama sekali yang patut untuk disombongkan. Apalagi hanya menyombongkan sebuah pusaka warisan. Na'udzubillah min dzalik. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali milih, lakukan
perhiasan